Selamat pagi, assalamualaikum. Hari ini kita akan coba membuat konten teman-teman terkait dengan perjambuan, jambu air tentunya. Kita akan sedikit membahas tentang pemupukannya, ya. Terus yang paling fokus itu adalah bagaimana cara perlakuannya untuk merangsang pembungaan, seperti itu. Karena sejujurnya jambu air itu sangat genjah sekali, ya. Pupuk dasar dipenuhi, dia sudah akan sangat genjah sekali, ya. Apalagi kalau kita tanam di pot atau di planter bag itu lebih mudah dia untuk berbunga. Beda kalau kita langsung tanam di tanah, biasanya memang agak sulit, agak kurang genjah. Maka kita perlu lakukan sesuatu perlakuan untuk bagaimana jambu itu lebih genjah, mudah berbunga dan berbuah. Oke, itu teman-teman untuk pengantar pagi hari ini, ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Oke, jadi perlakuannya akan kita samakan lah, baik yang di pot, planter bag maupun yang di tanah langsung, ya. Karena tujuan kita adalah kita anggap jambu ini sulit untuk berbuah, bahasanya kurang genjah, maka kita harus memberikan perlakuan sedikit agar jambu ini baik yang ditanam di tanah sekalipun, ya, yang agak kurang genjah begitu, bisa kita lakukan sesuatu sehingga dia bisa berbunga. Itu ya teman-teman, ya. Oke, sebelum kita ke pohonnya, ya, sedikit hal yang harus saya sampaikan di awal. Yang pertama, tanaman itu apapun itu, jambu dalam hal ini, gitu ya, kebutuhan dasarnya harus kita penuhi. Pupuk, ya, makro primer, makro sekunder, mikro, dan bahan organik lainnya, ya, itu harus kita penuhi secara dasar. Nah, nanti kalau kita mau lakukan penggenjotan untuk agar dia mau berbunga, nah itu yang ada perlakuannya, gitu ya. Jadi paling enggak NPK tiap 3 bulan paling enggak itu harus kita berikan seharusnya, gitu ya. Ataupun pupuk lain lah, ya, yang saya sebutkan tadi itu, makro, mikronya. Oke. Lalu penyiraman, jambu air sangat butuh juga banyak air, apalagi yang ada di planter bag. Karena di jambu saya itu beberapa memang banyak juga di planter bag. Hujan nggak hujan harusnya disiram, ya. Apalagi planter bagnya akarnya masih belum tembus ke tanah, gitu ya, masih dalam planter bag aja. Nah, itu walaupun hujan deras yang masuk ke pot tuh sangat sedikit sekali teman-teman. Nah, tapi rata-rata jambu saya memang sengaja saya biarkan di tanah dan tujuannya agar akarnya juga nembus ke tanah, gitu, ya. Tetapi bagaimanapun penyiraman itu walaupun hujan sekalipun, tidak hujan sehari 2 hari, harusnya kita siram, gitu ya. Oke, kita cek dulu. Jadi tahap pertama yang harus dilakukan untuk membuahkan jambu adalah kebutuhan dasarnya dipenuhi tadi, pupuknya saya bilang harus dipenuhi dulu, ya kan. Yang kedua, kita harus lakukan pruning teman-teman, pruning. Karena pohon yang terlalu rimbun itu juga agak sulit bahasanya untuk berbuah. Jadi tunas-tunas air itu, ya, itu harus kita bersihkan, kita buang, gitu, tunas airnya. Karena nanti dia bakal makan banyak nutrisi. Kita kasih pupuk jadi tunas, jadi daun, bahasanya gitu, ya. Jadi kita cut di sana agar nanti pupuk yang akan kita berikan itu bisa lebih fokus dilarikan kepada bunga dan buah. Gitulah sederhananya, ya, bahasa-bahasa awam kita seperti itu. Oke, apa tadi? Pembuangan, pemangkasan ini, ya, pruning. Yang selanjutnya, stres air itu perlu teman-teman. Jadi kadang-kadang jambu itu kalau di musim hujan kan agak sulit berbunga tuh. Begitu dia beralih dari musim hujan ke musim panas, nah biasanya dia walaupun tanpa perlakuan tuh bisa berbuah biasanya. Tetapi bagaimanapun kita harus berikan perlakuan lebih agar dia lebih maksimal berbunga dan berbuahnya, gitu. Itu yang selanjutnya adalah kita memberikan pupuk khusus, yang pupuk itu fungsinya adalah untuk merangsang bunga, gitu, ya. Jadi ada pupuk tertentu yang kuncinya adalah dia harus tinggi P dan K-nya, ya. Fosfat dan kaliumnya itu harus tinggi, itu yang akan merangsang dia menjadi bunga. Nah,
kalau selama ini kita berikan pupuk dasarnya, pupuk kebutuhan dasarnya adalah NPK seimbang 16-16-16, maka ketika kita mau memberikan pupuk untuk tujuan pembungaan, maka N-nya kecil, P-nya tinggi, K-nya tinggi, gitu. Oke, kita lanjut ke pohon. Oke, kita ambil contoh pohon ini saja teman-teman. Ini jenisnya Kyojo teman-teman. Sementara yang ini, nah ini madu deli hijau. Oke, ini sudah saya lakukan pemangkasan, cukup rapi dan ganteng gitu ya. Tunas-tunas airnya sudah cukup bersih di batang-batang utamanya. Oke, sementara yang ini, nah ini masih cukup rimbun teman-teman, cukup rimbun. Nah, ini yang akan kita lakukan pruning atau pemangkasan, pembuangan tunas-tunas air. Ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini kita buang. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Jadi tunas-tunas airnya itu kita kurangi seperti itu. Oke, kita anggap pupuk sudah kita berikan, pupuk dasarnya sudah terpenuhi ya, kebutuhan airnya juga sudah kita penuhi. Ya, ini yang akan kita berikan teman-teman. Ini akan kita berikan melalui daun. Kita akan semprotkan monokalium fosfat, apapun mereknya ya, apapun yang ada di sekitar teman-teman boleh dibeli. MKP atau MKP bikin tulisan boleh, ada MKP juga boleh. Intinya adalah monokalium fosfat. Jadi kandungannya adalah kalium dan fosfat, gitu ya. Jadi unsur P sama K-nya itu yang ada di sini. Hanya dua unsur itu saja yang akan kita semprotkan kepada daun. Kalau ke akar, kita bisa juga berikan langsung ke akar, dikocor misalnya atau ditabur juga boleh. Tetapi ini lebih bagus kita berikan ke daun kalau menurut saya. Kalau akar kita tinggal ganti NPK itu menggunakan NPK yang P dan K-nya tinggi, gitu ya. Misalnya NPK grower, apapun lah. Yang penting kita bisa lihat komposisinya mana P dan K-nya yang tinggi, itu yang kita gunakan untuk masa pembungaan, pembuahan ya. Sementara untuk daun, untuk merangsang segera dia berbunga adalah MKP, monokalium fosfat ya. Pemberiannya berapa kali? Kalau saya biasanya 1 kali semprot pun sudah cukup, nanti dia akan berbunga teman-teman. 1 kali semprot, tinggal kita tunggu saja. Apalagi kalau hujan sudah mulai reda, mulai panas gitu, dia 1 kali semprot cukup. Tapi kalau masih antara musim hujan dan musim kemarau, masih di pancaroba begitu, kita bisa lakukan maksimal 3 kali deh ya, 3 kali dalam 2 minggu gitu ya. 3 kali maksimal. Soalnya itu udah biarin saja, nanti dia insya Allah akan muncul bunga. Oke, dosisnya berapa? Untuk 1 tangki yang 16 liter itu biasanya saya pakai 2 sendok makan lah, kira-kira saja. Oke. Ini mudah larut banget teman-teman. Nah, air dia larut.
Saya sudah selesai melakukan penyemprotan monokalium fosfat kepada pohon-pohon jambu saya yang ada di pekarangan rumah. Ya, seperti ini. Ini belum ada tanda-tanda bunga sama sekali kayaknya. Nanti kita lihat, ini baru 1 kali aplikasi. Rencananya kita maksimal sampai 3 kali aplikasi dalam 2 pekan, ya. Kita akan lihat apakah 1 aplikasi saja cukup. Kita tunggu seminggu dulu. Ya, itu pun tergantung apakah akan banyak hujan atau tidak. Kalau panas terus, hujannya jarang, biasanya cepat muncul bunga. Tapi kalau hujan lagi, nah kita perlu melakukan penyemprotan ulang. Gitu. Ya, kalau dia sudah disemprot lalu panas sekitar sehari, 2 hari, 3 hari, itu sudah aman. Bisa jadi 1 kali semprot sudah bisa berbunga dia. Tapi akan kita pantau terus nanti beberapa hari yang akan datang gitu ya. Beberapa pekan, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan yang akan datang, apakah akan berbunga atau belum. Itu tergantung dari cuaca juga sih, sama kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi kalau teman-teman punya pohon jambu misalnya, atau pohon apapun itu, jambu lah katakan, belum pernah berbuah, maka berikan pupuk dulu 1 bulan 2 bulan pakai NPK 16-16 dah dulu, paling simpel dah tuh. Nggak usah pakai pupuk-pupuk lain yang jelimet ya. Ya, berikan selama sebulan 2 bulan NPK ya, seminggu sekali atau sebulan sekali boleh selama 2 bulan. Setelah itu lakukan pruning, pembuangan tunas-tunas dahan-dahan yang dirasa tidak perlu, misalnya seperti ini kita buang. Ini kelihatan nggak bunga? Nih rasa tidak perlu kita buang gitu ya, gitu. Oke, lalu beli pupuk monokalium fosfat ya, MKP, bilang aja di toko tani MKP pak. Lalu lakukan penyemprotan terhadap daunnya. Kalau banyak masih di tangki, semprot ke akarnya, ke tanahnya boleh. Lalu tunggu beberapa hari, beberapa pekan, 1 bulan kemudian, insyaallah semoga bisa berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.